Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau melanjutkan pembahasan di buku PM paket 1 yang halaman 99. Kemarin terakhir sampai halaman 100 yang nomor 9 kan. Jadi sekarang kita mau bahas yang nomor 10. Cara gini, seseorang yang masanya 60 kg berlari menaiki tangga yang tingginya 4 meter dalam waktu 4 sekon. Daya yang dihasilkan orang tersebut adalah, jadi caranya nomor 10 ini kita tulis dulu yang diketahui. Massa M 60 kg, berlari menaiki tangga yang tingginya 4 M dalam waktu 4 sekon, berarti T-nya 4S. Daya yang dihasilkan orang tersebut adalah, yang ditanya adalah daya atau P. Rumus P itu apa? Oke, P itu apa? P sama dengan W per T. Di sini yang sudah diketahui kan baru T-nya ya, berarti kita cari W-nya dulu. Nah, cari W berarti dijawab. Pertama kita cari W. W dengan rumus M dikali G dikali H. Karena yang diketahui M-nya udah, G-nya udah. G-nya nggak disebut ya. Berarti G-nya sama dengan 10 M per S. Lalu dimasukin M-nya 60 dikali G-nya 10. Terus H-nya 4. 6 dikali 4 berapa? 24. Nolnya 2 ditambahin. Gitu caranya. Oke, W-nya udah ketemu kan? Jadi kita bisa cari nih P-nya sama dengan W per T. Berarti sama dengan 2400 per T-nya 4 sama dengan 24 dibagi 4 berapa? Ya, 600 W. Berarti jawabannya di sini adalah yang D, gitu jawabannya. Oke. Sekarang nomor 11. Nomor 11 nih gambar jungkat-jungkit. Gambar berikut menunjukkan alat jungkat-jungkit dalam keadaan seimbang dengan beban yang ada di kedua sisinya. Oke, ini ada beban K sama beban 300N. Ini titik tumpunya. Di sini beban 300N digeser 10 cm menjauhi dari titik tumpu. Nah, jadi si 300N ini kan ada di jaraknya ini 40 cm dari titik tumpu. Di sini kan 40 cm dari titik tumpu. Terus dia di jaraknya ditambahin lagi 10 cm menjauhi. Berarti misalnya nih kan udah digeser nih, jadi ada di sini. Nah, berarti jaraknya 40 ditambah 10 jadinya 50 kan, 50 cm menjauhi titik tumpu. Hal yang harus dilakukan agar jungkat-jungkit tetap seimbang adalah, nah gimana nih caranya supaya keadaan mereka tetap seimbang? Kalau ini kan mereka udah seimbang nih dengan K berada di jarak 200 cm dari titik tumpu, 300N berada di jarak 40 cm dari titik tumpu. Mereka udah seimbang. Kalau 300N, beban 300N ini digeser, berarti pertama kita cari dulu deh si K-nya ini. K-nya ini berapa bebannya? Oke, pertama yang harus kita cari itu K. Kita kalikan si K dikali 200 cm ini sama dengan K dikali 200 cm sama dengan beban 300 dikali 40. Ini sebelum bergeser ya. Jadi K sama dengan 300 dikali 40 per 200. Berarti K sama dengan 3 dikali 4 12 per 200. Berarti 6. Berarti si K ini sama dengan 60. Ya kan? Udah ketemu
sikannya 60. Terus biar mereka seimbang gimana? Berarti sekarang kita cari yang kedua ini. Kita cari jarak sika supaya seimbang sama si beban 300 ini. Jadi 60 dikali jarak ini kita cari lagi. Kan awalnya dia 200 kan. Kita nggak tahu nih berapa supaya dia seimbang. Berarti sebut aja X ya. X sama dengan 300 dikali 50. Dari 40 ditambah 10 kan nih. Dari si 40 ditambahin jarak 10 cm lagi jadi 50. Jadi 60X sama dengan 3 dikali 5, 15. 23. X sama dengan 15.000 dibagi 60. Berapa X-nya? 250 cm. Nah, berarti kalau si X-nya 250 cm, ini kan baru 200 nih. Nah, berarti dia harus bergeser lagi kan, nambah lagi berarti 50 cm menjauhi titik tumpu. Jadi 250, jadi 250. Berarti jawaban yang tepat itu yang C, menggeser ke sejauh 50 cm menjauhi titik tumpu. Seperti itu. Sekarang nomor 12. 12 ini udah diketahui itu grafik ya, gambar grafik. Berikut menunjukkan hubungan antara jumlah kalor yang diperlukan dan kenaikan suhu dari 800 gram logam. Oke, di sini gambarnya kalornya udah diketahui. Rumus kalor itu kan Q sama dengan MC delta T. Nah, dengan pengertiannya itu Q sama dengan kalor. Satuannya joule. Terus M ini massa. Satuannya kilogram. C ini kalor jenis. Satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T ini perubahan suhunya. Satuannya derajat Celcius. Delta T ini apa sih? Rumusnya delta T sama dengan T akhir dikurangin T awal. Jadi T akhir dikurangin T awal. Sekarang kita balik lagi ke gambar. Di sini berarti yang ditanya ini jenis logam apa ya? Jadi jenis logamnya. T awal ini 10, ini awalnya. Dia 10. Terus dia naik kan? Jadi suhunya ini 50. T akhir berarti 50 kan. Berarti di sini delta T-nya T akhir dikurangin T awal. Berarti 50 dikurangin 10 sama dengan 40. Kita masukin rumusnya Q sama dengan MC delta T. Berarti Q-nya kan udah diketahui nih 14,4. Jadi kita masukin di sini 14,4 sama dengan masanya berapa tadi? 800 gram. C-nya ini yang ditanyakan menunjukkan daftar kalor jenis logam. Berarti ditulis aja C, delta T-nya udah diketahui kan 40, langsung aja ditulis 40. Oh ya, ini kan masanya di sini kan satuannya gram ya. Satuannya gram. Berarti kita rubah dulu dong ke kilogram karena di sini kan satuannya kilogram ya. Berarti dari gram ke kilogram. Naik apa turun? Naik ya. Dari gram ke kilogram berarti naik. Berarti jawabannya 0,8.
0,8. 14,4 sama dengan 0,8 dikali 40, 32 C. Nah, berarti cara cari C sama dengan 14,4 dibagi 32 sama dengan 0,45. Jadi jawabannya kalau jenisnya ini 0,45. Kita lihat di option di sini hasilnya begini ya, 400. Oke, berarti kalau di sini 0,45 yang ya berarti yang baja. Jawabannya yang C.